Baik, kita mulai dengan pengertian ibadah. Mafhumul ibadah. Secara pengertian ibadah secara global. Nanti materinya saya kirim, saya share lewat grup, ambil dibaca. Saya ingin bercerita, tapi kaitannya erat dengan ibadah ini. Ada seseorang bilang gini, saya sekarang sudah pensiun, usia saya sudah hampir 70 tahun. Karena masa pensiun saya sudah hampir lebih dari 5 tahun. Maka saya akan fokus ibadah. Saya akan berhenti dari pengurus RT, berhenti dari pengurus RW, berhenti dari kegiatan-kegiatan yang ramai. Saya ingin fokus ibadah. Dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, baca Quran sampai saya mati. Bahkan warna bajunya pun tidak pernah pakai yang lain kecuali putih, celananya putih terus diniatkan sampai itu mati. Akhirnya betul-betul Allah memanggilnya dan meninggal. Maka kalau ada yang semacam ini, ada sebuah pengertian bahwa ibadah itu masjid, sholat, zikir, wirid, baca Quran, itu ibadah. Menurut pengertian teman tadi itu. Padahal ibadah itu definisinya al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima uzina bihi syar'i. Jadi kalau kita terjemahkan, ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Bimtisali awamirihi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, rupanya orang ini lupa pada bagian yang ketiga. Wal amalu bima uzina bihi syar'i, dan beramal, bekerja, melakukan sesuatu yang amal itu, yang pekerjaan itu, yang aktivitas itu tidak bertentangan atau tidak melanggar syariat. Jadi aktivitas apa saja yang tidak melanggar syariat, yang diniatkan ibadah, itu juga ibadah. Banyak orang salah mengerti tentang ibadah. Ibadah itu ngaji, masjid, sholat, ngaji, masjid, sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir. Padahal kalau dilihat dari definisi ini, tidak hanya itu. Saya ulangi pelan-pelan supaya nanti kita tidak gagal paham di dalam memahami ibadah. Al-ibadatu, ibadah itu hiya adalah at-taqarrubu ilallah, bentuk pendekatan diri kepada Allah.
bimtisali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Dua ini dulu. Seorang laki-laki punya istri, punya anak, mencari nafkah diperintah mana? Mencari nafkah diperintah mana? Diperintah. Berarti kalau dia berjalan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, melaksanakan bisnis, diniatkan ibadah, kan ini perintah dari Allah, itu ibadah. Jadi orang yang jualan pentol, jualan mainan, jualan soto, bapak-bapak, kalau itu berangkatnya mendorong rombongnya itu diniatkan ibadah, cari nafkah untuk istri dan anaknya, pekerjaan itu selama dia belum pulang ke rumahnya dinilai ibadah. Jadi bukan berarti ibadah itu rombongnya digulingkan, tidak jualan lagi, lalu kemudian aktif di masjid, ngaji, zikir toh. Istrinya tidak dinafkahi, anak-anaknya tidak dinafkahi. Bukan itu. Jadi buka warung, buka toko, jualan, bisnis online, kalau itu di dalam kerangka ibadah kepada Allah, itu nilainya ibadah. Kenapa? Kalau menjalankan perintah. Bertani di kebun, di sawah, nanam padi, merumput untuk pakan kambing, pakan sapi yang dipeliharanya, itu ibadah. Tuh. Jadi kalau kemudian merumputnya, nanam padinya, kemudian membersihkan gulma-gulma di sekitar tanaman padi dan jagung yang ditanamnya, lalu diniatkan ibadah, apalagi sambil berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dia lebih banyak pahalanya dibandingkan yang di masjid. Kenapa? Karena yang di masjid sana la ilaha illallah, la ilaha, tidak dapat apa-apa, hanya dapat dirinya saja dengan Allah. Tetapi yang bekerja, di samping dia zikir kepada Allah, hasilnya untuk istrinya, hasilnya untuk anaknya, hasilnya dijual, yang kemudian orang bisa menikmati jagungnya, bisa menikmati berasnya karena petani, sehingga pahalanya mengalir lebih luas. Kalau dikiranya untuk dirinya sendiri, ini ibadah. Jadi kalau ada seorang petani nanam di sawah 100 hektar padinya, lalu kemudian tumbuh bagus, berisi, bernas, padinya enak kalau dijadikan nasi, lalu itu 100 hektar itu dinikmati berapa orang, maka pahalanya sebanyak itu. Lalu dikirim menjadi hanya saya dengan Allah. Orang yang jualan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok orang-orang yang butuh minyak, ada di dia jualin, ada itu juga membantu kebutuhan orang-orang, itu juga berpahala sekiranya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan sempit di dalam mengerti ibadah. Kedua, wajtina binawahihi, dan menjauhi semua larangannya. Di masjid, bapak-bapak 3 orang 4 orang, lu ngerumpiin orang-orang yang di luar. Gimana orang itu? Jauh-jauh nak ketasik kepada tuhur tak adik mulai. Dilarang apa enggak? Bicarakan orang lain yang ketika orang lain itu dengar tidak suka. Tidak. Dilarang. Walaupun di dalam masjid dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Artinya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berdosa. Sedangkan senyambung kerang, subhanallah biakara, walhamdulillah, berpahala. Nah, ketika dijual orang yang butuh lauk, dia menyediakan hasil dari orang yang nangkap dari laut, berpahala.
Nah, ketika dia kemudian temannya datang, lalu kemudian satunya bilang kunci orang, lalu dia bilang jangan, itu tidak boleh membicarakan hal-hal buruk, maka dia telah melakukan ibadah dilaut, yang di masjid melakukan dosa. Jadi jangan anggap makna ibadah itu masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah. Bekerja, meninggalkan yang dilarang, tidak merumpi, itu juga bagian dari ibadah. 3. Wal amalu bima udzina bihi syar'u. Dan perbuatan-perbuatan yang lain yang sifatnya luas umum, yang kemudian apabila perbuatan itu dilakukan tidak melanggar syariat, itu juga ibadah. Ngurus RT ibadah, ngurus RW ibadah, ngurus perlengkapan orang yang meninggal ibadah. Kenapa? Karena ngurus-ngurus seperti itu tidak dilarang, bahkan itu bisa menertibkan kehidupan rukun bertetangga. Jadi kemudian kalau ada orang mengatakan saya sudah pensiun, sudah berhenti, saya tidak beraktivitas lagi, gak ngumpul-ngumpul lagi, gak ikut cawe-cawe gotong royong lagi, itu salah pemahamannya. Karena kalau dari definisi tadi itu, kalau berkumpul dengan orang kemudian dia bisa mewarnai sehingga orang bisa diajak lebih dekat kepada Allah, bisa memperbaiki fasilitas umum, bisa orang lewat tidak terganggu karena dia yang bekerja, itu juga ibadah. Jadi mulai malam hari ini pengertian kita tentang ibadah jangan hanya sesempit sholat, wirid, baca Quran di masjid. Pekerjaan-pekerjaan yang lain pun, ibu-ibu yang berdagang di pasar, kalau hasilnya itu untuk kesejahteraan keluarga, untuk biaya anak-anak sekolah, melayani anaknya, masak masakannya, masak untuk suaminya, masak untuk cucu-cucunya dengan ikhlas, itu ibadah. Ibadah. Nah, kalau kemudian diniatkan ibadah, maka tidak ada lagi kemudian orang ngulek sambel sampai cobik basah. Gelok semeter cengeng basah cobik. Bukan ibadah. Salah lesok, emosi, cobik basah. Pola sekakul untuk minta cengeng gelak. Bajin orang asalnya kapil tedung pak kapit minta cengeng kocok ke petanda sampai cobik kan. Itu jihadnya ibu-ibu di dapur itu. Kalau jihad bapak-bapak di luar rumah, cari nafkah, berperang fisabilillah, jihad dengan tulisan, jihad dengan lisannya. Ibu-ibu di dapur, bapak-bapak yang berjihad itu, yang bekerja mencari nafkah itu tidak betah pulang kalau tiap hari minta sambel cobik basah. Jadi jihadnya itu di rumah, di dapur, di rumah, anak menyiapkan makan, itu nilai pahalanya sangat luar biasa. Kalau diniatkan ibadah, kalah yang di masjid. Karena orang bisa ke masjid tenang, bisa hatinya kemudian tentram, damai, itu karena ketika pulang semua yang dibutuhkan ada, semua yang diinginkan tersedia. Siapa yang menyiapkan? Seorang ibu. Itu juga bernilai ibadah. Jadi al-ibadatu hiya taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi wal amalu bima udzina bihi syar'u. Jadi saya kirim itu ada di sini.
Itu ibadah. Nah, oleh karenanya kemudian di dalam doa iftitah itu terkadang ketika kita salat malam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kita terjemahkan satu-satu. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah. Yang dimaksud ibadah yang tadi itu, baik itu pekerjaan yang dilakukan wiritan di masjid, ataupun cari nafkah, merumput di sawah, membersihkan gulma dari tanaman, menyiapkan makanan, berdagang di pasar, bertani, bisnis online, selama itu diniatkan untuk ibadah, itu ibadah. Dan ibadah yang dilakukan ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu harus lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Makanya mulai sekarang niatnya harus diubah. Kalau ibu-ibu yang kerja di pasar, yang kerjanya bisnis, dagang, jangan yang penting dapat untung. Kalau niatnya yang penting dapat untung, maka barang jelek dibilang bagus. Orang yang jualan sepatu robek, dilim persis, menjadi kelihatan seperti baru, dijual seperti baru. Orang yang jualan ban, persis seperti baru, padahal tembelan. Itu tidak niat ibadah. Kenapa? Yang penting untung, sehingga menipu pun boleh. Tetapi kalau bekerjanya, bisnisnya diniatkan lillahi rabbil alamin, maka tidak akan pernah terjadi bagi pedagang-pedagang muslim seperti itu. Wa mahyaya wa mamati, hidupku. Maka kalau ada kalimat mahyaya, itu artinya narik nafas, hembuskan nafas, narik nafas, hembuskan nafas, itu harus bernilai ibadah. Maka bagi orang-orang yang kemudian bersikap sangat warok, sangat hati-hati, warok itu gini, jangankan yang haram, yang makruh pun dia tidak mau, apalagi yang haram. Yang makruh saja tidak mau. Makruh itu ibu, kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Yang makruh saja tidak mau dia. Nah, orang-orang yang semacam ini kadang-kadang ketika mengembuskan nafas, dia ada kalimat dzikir subhanallah. Ketika narik alhamdulillah, sepanjang ayatnya. Nah, orang yang peringkatnya lebih dari itu lupa. Yang penting bernafas, hanya ingat waktu duhur itu sudah. Yang lebih rendah lagi tingkatannya masih suka ngomel-ngomel. Artinya kalau di jumlah lisan kita ini kalimat thayyibahnya dengan kalimat sayyi'atnya imbang. Misalkan dari pagi sampai duhur nilainya itu ngomel semua. Dari duhur sampai maghrib zikir. Nah, orang yang hati-hati, yang warok tadi menghitung, saya selama dari pagi sampai maghrib ini lebih banyak zikirnya atau lebih banyak mangkelnya, atau kata orang Madura lebih banyak morsaannya. Itu ibadah. Jadi makna ibadah sangat luas. Jangan hanya disempitkan ibadah itu dengan sholat, puasa, zakat, haji, wiritan di masjid. Jangan itu. Maknanya sangat luas. Seperti apa? Ini pertanyaan penting. Atau bagaimana kemudian aktivitas kita ini sehingga bisa bernilai ibadah? Niatnya diluruskan. Setiap akan melakukan sesuatu, luruskan niat. Jangan lupa, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
amal-amal perbuatan itu bergantung kepada niat, kata Rasul. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan memperoleh bagian yang dilakukannya itu karena niatnya. Ada orang namanya itu Ummu Qais. Ummu Qais ini ketika Rasulullah hendak hijrah bersama sahabat, dia ikut hijrah. Sahabat berbisik kepada Rasul, ya Rasulullah, karena wanita cantik yang ikut hijrah ini berhijrah, sehingga dia ikut hijrah karena wanita ini. Kata Rasulullah, maka siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya itu karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia hijrahnya karena itu. Tidak dapat apa-apa, pahalanya tidak dapat, ininya tidak dapat, yang dapat apa? Istri. Jadi kalau bekerjanya kita ini tidak diluruskan niatnya, contoh misalkan ke pasar, yang penting pasar, ada di rumah, utang saja banyak, turunnya orotang, ya hanya dapatnya orotang. Nilai pahala ibadahnya tidak ada. Tapi kalau berangkatnya diniatkan, bekerja ini adalah perintah dari Allah mencari nafkah, membantu suami, itu juga bagian dari perbuatan amal yang soleh. Kemudian dia lakukan niat ibadah lillahi rabbil alamin, berpahala. Dan tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Wa mamati, dan matiku, artinya hidup dan matinya diserahkan kepada Allah. Maka di dalam kondisi kematian, yang akan menghadapi kematian itu tetap diniatkan itu ibadah. Dan itu sangat personal sekali, jangan masing-masing pribadi. Nanti ketika sudah ada tanda-tanda kematian, sudah malaikat mau datang, itu gak ada bisa dia cerita. Maka dalam kondisi yang seperti itu, di dalam menghadapi sakaratul maut, niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Kalau kita sudah pasrah, sudah malaikat datang, malakul maut, kalau dia mengucapkan assalamualaikum, berarti amal kita soleh. Tapi kalau dia muncul dari sejauh mata mandang, membawa kain kafan yang baunya sangat luar biasa busuk, maka sungguh celaka. Nanti di belakang di kitab Rihlah Ilallah ini ada tentang kita itu. Lalu mengucapkan assalamualaikum, lalu kemudian kita tahu bahwa dia datang ingin mencabut nyawanya, niatkan ibadah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ibadah. Yang kedua, niat ini sangat berpengaruh. Khalid bin Walid ini kalau zaman sekarang dia panglima. Jadi panglima angkatan bersenjata. Jadi jenderalnya jenderal. Jadi setiap berperang, Khalid ini tidak pernah kalah. Mau bertempur secara massal ataupun tempur duel, tetap menang dia, karena memang ahli main pedang. Dan ketika Khalid bin Walid ini memimpin pasukan, gak pernah pasukannya kalah, gak pernah mengalami kekalahan. Itu di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar tetap jadi panglima. Jadi ketika presidennya Rasulullah, ketika presidennya Abu Bakar, kalau zaman dulu namanya khalifah. Ketika khalifahnya itu Rasulullah, ketika khalifahnya Abu Bakar, Khalid ini tetap panglima. Karena memang handal, pilih tanding. Tiba-tiba ketika masa Khalifah Umar diturunkan jadi prajurit pangkat biasa. Coba,
kalau zaman sekarang. Jangankan panglima, kepala sekolah diturunkan jadi guru biasa, gelo. Ini jenderal diturunkan prajurit biasa. Ketika ada pengumuman perang, berangkat dia. Ditanya sama sahabat yang lain, Khalid, kamu kok masih ikut perang? Sudah diturunkan sama Umar jadi jenderal, jadi prajurit biasa. Apa jawabannya? Khalid, saya berperang bukan untuk Umar, tetapi saya berperang untuk Allah dan Rasulnya. Peduli pangkat apa yang menempel di tubuh saya, enak peduli itu. Itu urusan dunia. Baik itu pangkatku jenderal, pangkatku prajurit biasa, aku tetap berperang untuk Allah dan Rasul. Enggak ngaruh. Kenapa? Karena niatnya lurus. Niatnya lurus. Nah, kalau di zaman sekarang niatnya bahkan ditanyain, siap ketika diterima jadi pegawai untuk ditempatkan di mana saja, siap. Begitu ditaruh di tempat yang terpencil, baru ditaruh di tempat yang jauh, keikhlasannya berubah. Kenapa? Karena niat tidak lurus. Mau ditaruh di mana saja, kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, enggak berpengaruh. Nah, sehingga kemudian kalau pekerjaan kita itu juga ingin bernilai ibadah, luruskan niat. Niatnya harus diluruskan. Maka pekerjaan kita akan bernilai ibadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kirimkan lewat PA materinya sehingga bisa dibaca sendiri. Inti dari pelajaran pada malam hari ini, pengertian ibadah itu bahwa jangan sampai ibadah itu dibawa ke dalam ruang yang sempit. Karena makna ibadah itu luas. Karena ibadah ini kemudian setelah mengerti tentang pengertian ibadah, maka ibadah itu dibagi dua. Yang membagi adalah ulama. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Yang khusus, contohnya ibadah khusus itu mulai dari A sampai Z, titik komanya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Contoh sholat. Sholat zuhur itu, tata cara sholat itu mulai takbir sampai salam diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berkreasi. Itu contoh ibadah khusus. Adzan atau adzan, tidak boleh berkreasi. Jadi ketika takbir Allah, apa dimulai dari takbir? Jangan dimulai dari yang lain. Kenapa? Karena sudah diatur. Rokaatnya diatur. Kalau subuh rokaatnya diatur 2 rokaat. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Itu kalau ibadah khusus. Haji termasuk ibadah khusus. Bulannya bulan apa kalau haji? Dzulhijjah. Ya. Jangan kemudian berhaji di bulan Ramadan. Karena waktu ketetapannya diatur. Kalau sholat zuhur, ya waktu zuhur. Kalau sholat asar, ya waktu asar. Kalau subuh, di waktu subuh. Makanya waktu untuk sholat itu sangat penting. Kira-kira Ibu, kalau sekarang zuhur jam 11.15 menit, kita sholat zuhur jam 11 lewat 5 menit, sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Waktunya belum masuk. Itu ibadah khusus. Yang umum, wal amalu bima udina bi syar'i. Amal apa saja yang dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, itu ibadah. Ibadah. Jadi itu pengertian tentang ibadah. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ini apa saja. Dan bahkan terkadang ibadah umum ini pahalanya melebihi yang khusus. Contohnya sedekah.
dan lain sebagainya. Itu barangkali bisa disampaikan